Hmm. Sama mereka. Pagi ini masuk lagi 100.000. Pagi ini masuk lagi 100.000. Masuk lagi 100.000 pagi ini. Tes, tes. Baik, sambil kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini sudah direkam ya, sudah direkam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, fi hadha sabah al-bakir al-mubarak ya, al-mardi في هذا الوقت المبارك يا وقت الشبو نلتقي في هذه
ibarah al-bath al-mubashir ya, ibarah Zoom. Alhamdulillah kita bertemu via Zoom di sini ya, fil hadhil majmu'ah. Saufa nadrus insyaallah di hadhil lahdhah ad-dars at-tasi ya. Kita akan mempelajari materi yang ke-9. Kita akan lihat ada yang namanya format na'at dan man'ud dalam bahasa Arab. Sambil menunggu yang lain, kalau ada yang perlu ditanyakan perihal materi-materi sebelumnya, atau mungkin yang berkaitan, bisa ditanyakan. Di materi yang ke-9, di sini kita akan melihat man hadar rajul misalnya. Ini sebuah pertanyaan ya. Mungkin sudah tidak asing lagi karena formatnya mungkin sudah sangat familiar. Man itu digunakan untuk bertanya siapa. Kemudian hada itu digunakan untuk laki-laki ya. Kemudian ar-rajul di sini laki-laki. Kalau mungkin di materi sebelumnya kita melihat perbedaan antara hada dengan hadihi, ya maka di sini ya sama ya. Hada dan ini hadihi. Dan ini hada. Huwa abbasun dijawab huwa. Ya, jawabnya menggunakan huwa. Atau bisa menggunakan hada, tergantung konteksnya. Ya. Jadi seperti kita memperkenalkan orang misalnya. Ada orang yang bertanya, ini siapa? Ini Abbas. Atau dia Abbas misalnya. Itu kan tergantung bagaimana kita selaku orang yang menjawabnya. Ya. Kalau posisinya di sampingnya bisa hada Abbas. Kalau agak jauh bisa dzalika Abbas. Ya. Atau mungkin kalau kita menginginkan dia, ya berarti huwa Abbas. Ya, jadi jawaban huwa ini tidak wajib sebenarnya, karena pertanyaannya tadi kan menggunakan hada, maka hasilnya bisa dijawab dengan hada Abbas, atau dzalika Abbas, atau huwa Abbas. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Sama dalam bahasa Indonesia kan juga seperti itu. Kita bisa menjawab ini Abbas, atau dia Abbas, atau itu Abbas. Kemudian Abbasun tajirun. Di sini coba kita lihat Abbasun tajirun. Nah, ini nanti yang disebut dengan susunan na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Ya, seperti ini ya tulisannya na'at dan man'ut. Ya, na'at itu nanti sifat. Na'at itu dikenal dengan istilah sifat dalam bahasa Indonesia. Man'ut itu yang disifati atau yang memiliki sifat. Yang disifati. Ya, yang disifati. Ahlan yang sudah bergabung ya. Nah, di sini Abbas, kalimat Abbas dia sebagai man'ut. Ya, jadi Abbas ini sebagai man'ut, sebagai sesuatu yang disifati. Sedangkan tajir ini sebagai na'at, sebagai sifat. Nah, berarti bisa kita simpulkan biasanya man'ut itu lebih depan daripada na'at, ya, lebih dulu disebutkan. Dan kalau bahasa Arab kan dari kanan ya. Ini kan yang lebih kanan kan Abbas ya, baru tajirun. Maka yang lebih depan, lebih kanan itu biasanya na'at. Kemudian disertai, dilanjutkan dengan na'atnya atau sifat. Ya, ya seperti itu. Baik. Sebentar ya, Afwan. Oh, ini lebih cocok jadi mubtada khobar kayaknya. Afwan. Kita bicara yang di bawahnya saja nanti. Tajirun gani ya, Afwan. Kita jadikan mubtada khobar saja lebih cocok. Ya, Abbasun tajirun. Ya. Karena nanti ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat. Baik. Abbasun tajirun, ini kita ralat ya, Afwan. Ini jadi mubtada khobar saja. Abbasun jadi mubtada, tajirun jadikan khobar. Alasannya kenapa kita nggak jadikan dan man'ut? Nanti ya, nanti kita jelaskan lebih detail. Kita lanjut dulu ke contoh yang di bawahnya karena saya ingin menampilkan contoh na'at man'ut dulu. Abbas ya, Abbas tajirun gani. Kita kesampingkan dulu Abbasnya. Nah, di sini perihal tajirun gani ya, tajir itu artinya pedagang. Ya. Tajir itu artinya pedagang.
Kemudian ghani itu artinya kaya. Nah, biasanya dalam penerjemahan itu juga nanti biasanya ditambah terkadang ya, yang kaya, yang miskin, yang rajin, ya, yang giat, yang luhur, yang tinggi, yang jauh. Nah, itu nanti biasa kita lihat setiap kalimat yang dia ada kata yangnya itu biasanya sebagai sifat. Ya, pedagang yang kaya, pedagang yang pelit, pedagang yang rajin misalnya, pedagang yang soleh misalnya, atau yang lainnya. Ya, itu ya. Nah, ini konsep nan man'u nanti akan banyak juga kita temukan dalam gramatikal atau susunan bahasa Arab ya. Seperti itu. Abbas, dia adalah seorang tajirun. Dia adalah seorang pedagang yang kaya. Maka bahasa Arabnya Abbasun tajirun ghaniyun. Ya, itu ya. Itu sekilas tentang Natman. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, maka tajir ini sebagai man'ut. Jadi man'ut itu disebutkan sebelum na'at. Ghani dia sebagai na'at. Nah, itu ya sifat ya tadi ya. Man'ut itu yang disifati. Jadi ketika kita mengatakan tajirun ghani, ya, jadi kita sedang mensifati tajir. Ya. Pedagang. Pedagang yang seperti apa kan butuh sifat untuk menjelaskan lebih detail. Pedagang yang seperti apa? Oh, pedagang yang kaya. Karena pedagang itu ya ada pedagang kaya, ada pedagang miskin, ada pedagang yang mungkin yang menengah gitu. Maka dengan adanya ghani, adanya kalimat ghani, ini mempertegas atau memperjelas kondisi atau sifat daripada tajir tadi. Ya, begitu ya. Jadi fungsinya sifat kalau kita bisa simpulkan adalah untuk memperjelas sifat dari man'utnya. Ya, sifat dari man'ut. Maka Abbas ini kita jadikan mubtada nanti. Ya. Adapun Abbas, tajirun itu atau dia adalah seorang pedagang ghaniyun yang kaya. Nah, ini ya, yang kaya. Ini ya disebut dengan sifat atau naat. Oke, nanti kita akan lihat banyak sekali ya dalam kitab-kitab atau literatur bahasa. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Ini mubtada khobar. Adapun Hamid mudarrisun dia seorang mudarris seorang. Nah, Hamidun mudarrisun jadidun ini juga sama ya. Formatnya sama. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid dia seorang mudarris seorang guru. Ya, jadidun yang baru. Yang mungkin ini ya bisa nanti dinyalakan saja mikrofonnya yang sekiranya tidak berisik di tempatnya, di lokasinya boleh dinyalakan dan boleh menjawab ya. Di sini biar lebih hidup suasana belajarnya dan juga menunjukkan sudah paham ya. Mudarrisun jadidun yang baru. Kemudian juga kalau kita lihat, coba kita analisa lebih detail ya. Kalimat mudarrisun dengan kalimat jadidun. Kita melihat harokat akhirnya ini sama. Sama dari segi apa? Kalau kita lihat dari segi dhammah, ya, dhammah, fathah atau kasroh nanti. Fathah atau kasrohnya. Ya, simpelnya seperti itu, ya, itu saja dulu ya. Ini sama-sama dhammah kalau kita lihat. Ya, sama-sama dhammah. Kalimat mudarrisun dengan kalimat jadidun sama-sama dhammah. Mudarrisun, harokat akhirnya ya, karena yang dibahas dalam ilmu nahwu itu kan harokat akhirnya. Maka mudarrisun ini berharokat dhammah, jadidun juga sama berharokat dhammah. Nah, ini juga nanti dalam rumus naat man'u juga seperti itu. Ya, dalam rumusnya nanti harus memang ada kesesuaian dari segi harokat akhir. Maka tidak boleh nanti mudarrisun jadidan, mudarrisun jadidin, nggak boleh. Harus sama-sama dhammah. Kalau semisalnya nanti mudarrisan berarti jadidan. Kalau mudarrisin berarti jadidin. Ya, itu ya dari segi harokat. Jadi harus sama, ya, harus sama dari segi harokat. Kalau man'utnya dia dhammah, ya, atau rofa nanti istilah lainnya ya.
maka sifat atau naatnya juga harus dhammah. Ya, seperti itu ya kesimpulan. Hamidun mudarrisun jadidun. Ada yang mau ditanyakan, bisa sambil ditanyakan. Selanjutnya, mahada hada tufahun. Ya, hada tufahun. Apa ini? Ini apel. Ya, tufah itu apel. Ya, bagi yang belum tahu bisa dicatat ya, tufah itu apel. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Ya, at-tufahu fakihatun ladzidah. Ma makna fakihah? Ada yang tahu? Buah. Fakihah buah. Oke. Betul ya. Fakihah itu buah. Ladzidah. Nah, ini ya naat. Buah yang seperti apa? Dijelaskan dengan kalimat setelahnya. Buah yang ladidah. Apa arti ladidah? Lezat. Lezat atau enaknya atau segar misalnya. Bisa nanti ya, tergantung penerjemahannya. Buah yang enak, buah yang manis misalnya, buah yang lezat ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga bahwa naat atau sifat itu adalah kalimat yang terletak setelah man'ut ya, yang terletak setelah man'ut dan cocok kita artikan sebagai sifatnya ya, atau cocok kalau seandainya ditambahkan yang. Ya, coba kita tambahkan yang, pasti cocok. Buah yang lezat, buah yang manis, atau buah yang segar. Itu berarti ciri daripada naatnya kalau kita lihat. Dari segi arti, dari segi harokat juga ada kesesuaian. Di sini fakihatun dhamma, ladidatun juga dhamma. Ya, ini kan nanti kitab itu kan tidak selamanya berharokat ya, atau tulisan Arab itu kan tidak selamanya berharokat. Ya, beda dengan tulisan Indonesia kan, tidak perlu diharokati. Maka ya di sini nanti pentingnya dalam kita nanti memberikan harokat juga ke sana. Kalau kita sudah tahu format seperti ini nanti akan mudah. Oh, ini tidak ada harokatnya. Kita harokatin apa ya akhirnya? Oh, ini kayaknya cocok dhammah. Kita fakihahnya kita jadikan mubtada, ladidahnya kita jadikan sifat atau naat. Ya. Ini biasa simbol-simbol seperti ini digunakan di pesantren-pesantren ya. Kalau khobar itu pakai kha, kalau sifat itu pakai sod misalnya, atau sod fa misalnya nanti berbeda-beda ya. Atau kadang ada yang nun ain, naat ya. Itu untuk mempersingkat. Kemudian madalika, kita lanjut kalau sudah paham ya, itu sedikit tentang format naat man'ut, nanti akan sering kita temukan. Madalika, dalika usfurun. Apa itu? Itu usfur. Usfur itu apa? Ya burung. Ya, usfur itu burung. Al-usfuru ta'irun sogirun. Ya, ini sejenis burung ya kalau kita lihat. Usfur itu ya nanti semacam burung kenari kalau kita lihat, atau burung kutilang misalnya. Nanti apa? Misalnya usfur itu juga banyak digunakan untuk mengungkapkan, atau terkadang burung itu ditujukan kepada semua jenis burung. Nanti juga terkadang dalam syair itu kita melihat penggunaan kalimat usfur. Tapi di sini ya al-usfuru ta'irun sogirun. Ta'ir itu burung, ya, sogirun yang kecil. Ya, ta'ir sogir. Ya, burung yang kecil. Al-usfuru ta'irun sogirun. Nah, di sini kalimat sogir dia menjadi sifat, menjadi naat. Ya, menjadi sifat atau naat dari kalimat ta'ir. Karena kalau kita berhenti di ta'ir misalnya, usfur itu adalah sebuah burung. Ya mungkin orang masih bertanya, burung yang seperti apa? Burung yang besar kah? Misalnya. Atau yang kecil kah? Atau yang bagaimanakah? Maka dijelaskan dengan adanya sifat atau naat yaitu sogir. Sama seperti kita misal mengatakan hada kitabun. Ya, ini adalah kitab. Tapi kan orang mungkin masih bertanya atau mungkin ya butuh penjelasan ekstra. Ya, ini kitab yang apa gitu loh. Kitab yang gimana? Ya, kitab yang baru, kitabun jadidun.
Ya, nanti bisa digunakan format. Ini kitab yang baru. Nah, ini kitab yang besar apa yang kecil? Ini kitab yang kecil. Oh, berarti kita hadza kitabun shogirun. Ya, gitu. Ini kitab yang apa? Yang tebal apa yang tipis misalnya. Oh, ini yang tipis. Kitabun khafifun. Ya. Nanti bisa diganti-ganti. Yang penting tahu dulu formatnya, ya. Ada kesesuaian dari segi harokat, ada kesesuaian dari segi makna atau arti. Itu ya. Kemudian selain kesesuaian dari segi harokat, ya, di sini juga perlu diperhatikan kesesuaian dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Nah, ini ya. Ini saya sambil tambahkan sedikit-sedikit ya materinya sambil dicatat. Jadi kesesuaian tidak hanya dari segi harokat, ya, tapi juga dari segi nakirah atau ma'rifat. Nah, nakirah ma'rifat itu apa, Ustaz? Belum belajar misalnya. Nakirah itu dia tidak ada alnya. Ya, kayak gitu aja simpelnya ya. Nakirah itu tidak ada al, sedangkan ma'rifat itu ada al. Ya, ma'rifat itu ada al. Nakirah itu tidak ada al. Ya, nakirah itu tidak ada al. Ya, ma'rifat itu ada al, nakirah itu tidak ada al. Coba kita lihat dalam kalimat to'irun itu tidak ada alnya. Ya. Dalam kalimat to'irun al yang dimaksud adalah al di awal kalimatnya. Yang pakai al itu seperti kalimat at-to'ir. Ya, yang sebelumnya pernah kita bahas ya, at-to'ir. Ada al. Berarti ini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Ya, oke, bagus ya. Yang ada alnya itu ma'rifat. Yang tidak ada berarti nakirah. Berarti to'irun ini nakirah. Ya, seperti itu ya membedakannya nanti. Simpelnya, cuma nanti rinciannya aslinya banyak, cuma secara umum ya biar tahu dulu. Jadi harus ada kesesuaian apakah man'utnya itu nakirah ataukah ma'rifat. Jadi ketika man'utnya nakirah, ya ini kan tidak ada alnya, berarti ini nakirah. Bahasa Arab, tulisan Arabnya itu seperti ini ya. Nun, kaf, ro, ta. Nakirah. Maka sifatnya pun harus nakirah. Tidak boleh ada alnya. Maka tidak bisa kita mengatakan to'irun as-soghiru. Nggak boleh seperti ini. Karena di to'ir tidak ada al, tapi di as-soghir ada alnya. Berarti nggak balance ya, nggak selaras. Itu pun sebaliknya nanti. Kalau at-to'irnya nanti ada alnya, berarti sogirunya juga harus pakai al. As-soghir. At-to'iru as-soghir. Ya, harus sama berarti. Kalau ada al berarti harus pakai al juga di as-soghirnya. Ya, nanti kita belum menemukan yang ada alnya ya. Nanti akan ada contoh ataupun kalimat nanti yang pasti pakai al. Jadi kita melihat fakihah juga tidak ada alnya, ladidah juga tidak ada Pak, otomatis ya. Begitu juga di contoh sebelumnya. Al-usfuru ta'irun sogirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa. Nah, ini lughatun kita jadikan khobar. Arabiyah itu apa? Lughah. Arabiyah itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu lughatun adalah bahasa. Ya. Arabiyah itu adalah bahasa. Bahasa yang seperti apa? Nah, kan masih timbul pertanyaan. Bahasa yang seperti apa? Apakah bahasa yang mudah? Apakah bahasa yang sulit? Apakah bahasa yang setengah-setengah misalnya? Ataukah yang seperti apa? Nah, dengan adanya sifat menjelaskan setidaknya sedikit tentang apa yang dibutuhkan oleh orang yang mendengar pernyataan tersebut. Oh, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sahlatun, yang mudah. Nah, ini menjadi sesuai dari segi harokat, sesuai dari segi nakirahnya, sama-sama nakirah. Lugatun sahlatun, sama-sama nakirah. Itu ya.
dicatat ya biar nanti ingat materi-materinya, apalagi yang mungkin baru belajar. Selain dari dua tadi ya, dari segi harokat, ya, harokat, kemudian dari segi nakirah ya atau ma'rifatnya. Yang ketiga, ada kesesuaian dari segi mudzakkar dan muannas. Laki-laki ataukah perempuan misalnya. Laki-laki ataukah perempuan. Ya. Ini ingat ya, 3 poin ini nanti ya. Penting sekali. Ya, yang ketiga harus sesuai dari segi laki-laki atau perempuannya, atau mudzakkar dan muannasnya. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Al-Arabiyatu lughatun jamilat. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang jamilah, yang bagus. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, lughatun di sini dia menggunakan ta. Ini ciri daripada muannas ya. Ciri daripada ya perempuan lah kalau kita bisa simpulkan, sekalipun tidak bergenre. Kita biar mudah saja. Ya, kita anggap setiap yang ada tanya itu perempuan gitu aja. Setiap yang ada tanya itu perempuan. Maka di sini lugatun dia perempuan. Dari mana kita tahu lugatun perempuan? Karena ada taknya. Maka jamilatun juga harus ada taknya. Ya, harus ada taknya. Berarti sama-sama berakhiran tak. Lugatun jamilatun. Maka tidak boleh kita bilang jamilun. Salah ya. Lugatun jamilun. Sekalipun artinya sama-sama bagus, tapi kalau kita mengatakan lugatun jamilun itu salah. Kenapa? Karena sifat tidak sesuai dengan mausufnya. Karena naat tidak sesuai dengan man'utnya. Naat nanti harus sesuai dengan man'utnya dari segi laki-laki ataukah perempuannya. Atau mudzakkar dan muannas. Yang mudzakkar dan atau muannas. Ya itu ya yang ketiga. Ingat ya, 3 poin itu nanti akan sangat penting sekali ya. Khususnya dalam nanti menganalisa kalimat atau redaksi dalam bahasa Arab. Lugatun jamilat. Bahasa yang bagus, bahasa yang indah. Ammar talibun mujtahidun. Nah, ini coba kita 3 tadi coba kita lihat. Dari segi harokatnya. Ya, ini kan tidak berharokat. Coba dibaca. Kira-kira ini kita harokati apa? Ba-nya saja. Toli Bun. tolibun. Oke, bagus. Berarti sudah paham ya. Kita harokati dhammah. Karena setelahnya mujtahidun berharokat dhammah. Harus sama-sama, kalau dhammah ya sama-sama dhammah. Ini juga dhammah. Talibun mujtahidun. Itu dari segi harokat. Dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Ini sama-sama nakirah apa sama-sama ma'rifat? Nakirah. Sama-sama nakirah. Oke, yang terakhir ini sama-sama laki-laki apa sama-sama perempuan? Mudzakkar. Mudzakkar, oke ya, bagus. Ini mudzakkar. Ya. Sama-sama mudzakkar. Talibun mujtahidun. Ammar adalah seorang talib yang mujtahid, seorang pelajar yang mujtahid yang rajin. Ammarun talibun mujtahid. Mahmud talibun kaslan. Mahmud adalah seorang pelajar yang kaslan, yang pemalas atau malas. Ya, yang malas. Ya. Nanti mudah, semuanya nanti formatnya seperti itu. Yang penting tahu dulu ya formatnya. Naat sebelum man'ut, kemudian harus ada kesesuaian dari segi harokat, dari segi nakirah ma'rifatnya, dari segi mudzakkar muannas atau laki-laki dan perempuannya. Nah, nanti formatnya semuanya sama ya, tidak akan jauh berbeda. Yang berbeda cuma maknanya atau artinya atau kalimatnya. Ya. Formatnya kita lihat semuanya sama. Talibun kaslanun, pelajar yang malas. Talibun jadidun, pelajar yang baru. Ana talibun jadidun, saya pelajar yang baru. Ini juga naat man'ut. Ya. Nah, kalau 3 hal tadi sudah dipahami, nanti akan mudah dalam membaca atau menganalisa kalimat berbahasa Arab. Coba kita
ambil contoh nomor 1. Siapa yang mau membaca? Ini kira-kira dibaca apa? Muhammadun talibun qadimun. Oke, Masya Allah. Ya, bagus. Muhammad, dia adalah seorang pelajar qadimun yang. Nah, ini ya. Kita biasakan dulu mengartikannya pakai yang. Itu nanti untuk memudahkan kita menentukan ataupun menetapkan bahwa ini jadi naat. Ya, ini naat. Muhammad adalah pelajar yang baru. Apapun, yang lama. Ya, qadim yang lama. Ya. Seperti itu dulu yang untuk mempermudah. Jadi kita menerjemahkannya pakai tambahan yang dulu. Untuk melihat pemahaman nanti daripada antum atau antuna sekalian ya nanti insya Allah kita adakan latihan apa menerjemahkan atau ada latihan nanti membuat insya dari Indo ke Arab atau dari Arab ke Indo. Nah, seperti itu nanti. Ya nggak panjang, paling nanti beberapa baris saja ya nanti untuk ya melihat ya sejauh mana pemahaman nanti khususnya dalam pembuatan atman'ut, mubtada khobar ya. Karena itu sangat penting sekali nanti dalam sebagai bekal. Oke, kita ambil contoh lagi. Contoh nomor 5 coba. Mau baca silahkan. Nomor 5. Ayo. Ada yang siap? Yang lain mungkin? Bilalu muhandisun kabirun. Oke. Bilalu muhandisun kabirun. Ya. Ini bisa kita Bilalun ya, karena ini nama ya. Bilalun muhandisun kabirun. Muhandisun kabirun. Oke, bagus ya. Bilal dia adalah seorang insinyur atau arsitek ya. Insinyur kabirun yang besar. Insinyur besar ya maksudnya. Insinyur yang besar. Kita tambahkan yang itu hanya untuk mempermudah saja. Insinyur besar. Seorang arsitek besar. Muhandisun kabirun. Ya, muhandisun kabirun. Oke. Antara rajulun ganiyun al-Qahirah madinatun kabirah. Qahirah di sini Mesir ya. Qahirah itu Mesir. Qahirah itu kota kabirah yang besar. Madinah kota. Ini dicatat ya kosakatanya untuk nanti memperbanyak kosakata bagi yang belum tahu juga ya. Abbas tajirun syahir. Nah, syahir itu masyhur atau populer. Ya, populer atau terkenal. Populer. Seorang pedagang yang syahir, yang masyhur, yang populer. Al-Ingliziyatu lughatun syu'bah. Ingliziyah itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Inglizi. Ingliziyah ya. Al-Inglizi. Al-Ingliziyah. Ini yang belum tahu bisa dicatat ya. Al-Ingliziyah itu bahasa Inggris. Lughatun ya, adalah bahasa syu'batun. Ya, syu'batun yang sulit. Lughatun syu'batun. Bahasa yang sulit. Syu'bah sulit. Kalau sahlun mudah. Sahlun mudah. Nah, sahlun mudah. Ya, dicatat ya nanti. Saya harap sih nanti ada yang mencatat ya di kertasnya, di bukunya. Bukan ada sih, saya harap semuanya sih mencatat ya nanti. Nah, sebenarnya banyak ya kalau kita lihat ya di jilid 1 saja itu kalau dicatat semua itu udah puluhan bahkan hampir ratusan kalau kita lihat yang kosakatanya. Itu ya Masya Allah kalau seandainya menguasai semua mufradat nanti dari jilid 1 sampai jilid 4 misalnya, itu ya sudah benar-benar cukup lah kalau kita lihat ya sebagai bekal. Apalagi kita lengkapi dengan kaidah nahu dan sorof sebagai penunjang dan tambahan. Itu sebenarnya sudah begitu cukup lah kalau kita bisa bilang. Anta mudarrisun qadimun la ana mudarrisun jadidun ana rajulun fakirun. Formatnya sama semua.
Formatnya sama seperti yang kita pelajari, tinggal bagaimana usaha kita dalam memahami materi yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, saya rasa sudah paham. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sambil disampaikan ya, sambil kita lanjut. Tidak kita baca semua karena ya hampir sama sebenarnya. Ini tugasnya di tamrin yang kedua, letakkan atau taruh ya. Fil farogi, farog itu yang kosong, ini kan yang kosong ya. Ini ada yang kosong-kosong di sini. Ini farog namanya, al-farog, al-farogat, al-farog ya bahasa Arab. Fil jumali pada jumlah itu ya kalimat di sini ya. Ini kalimat disebut dengan jumlah. Susunan beberapa kata ini disebut dengan jumlah ya. Al-atiyah meletakkan apa? Menaruh apa? Na'tan munasiban. Kita disuruh menaruh na'at ya, munasiban yang sesuai. Sesuai dari segi harokat, sesuai dari segi nakirah dan ma'rifatnya, sesuai dari segi mudzakkar dan muannasnya, sesuai dari segi maknanya juga. Itu ya, itu yang dimaksud. Saya contohkan misal nomor 1. Khadijatu thalibatun jadidatun. Jadidatun. Kenapa diharokati dhammah Ustaz? Karena ngikutin thalibatun. Thalibatun dia dhammah. Kenapa thalibatun dhammah? Jadi khobar. Di pertanyaan itu harus sering bertanya gitu biar nanti biar orang kritis itu nanti terkadang dia pemahamannya lebih cepat daripada orang yang tidak kritis ya, karena dia akan terus bertanya. Khadijatu mubtada, thalibatun jadi khobar hukumnya rafa juga dhammah. Khadijatu thalibatun jadidatun yang baru. Kenapa jadidatun Ustaz? Kenapa enggak jadidun? Karena thalibatunnya ada ta. Maka sifat atau naatnya juga harus ada taknya. Maka kita tambahin ta. Jadidat. Kenapa dhammah Ustaz? Karena thalibatun dhammah. Kenapa tidak pakai al Ustaz jadidahnya? Karena thalibahnya enggak ada alnya juga. Oke ya. Dari segi makna cocok. Murid yang baru. Murid yang lama misalnya. Qadimah. Murid yang rajin. Misalnya. Mujtahidah. Ya, nanti tinggal diganti saja. Ya. Tidak harus jadidah jawabannya ya. Tidak harus. Itu nanti hanya sekedar contoh. Nanti dikembangkan sendiri. Ya, kalau ingin berkembang itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Kembali ke pribadi masing-masing, mau nggak untuk berkembang, mau nggak untuk meningkatkan kualitas ya pada materi-materi yang memang ingin ditekuni. Kalau kita lihat ini kan antum dan antum sekalian kan memang materinya itu semuanya nanti berkaitan dengan bahasa Arab gitu loh, kalau kita lihat baik itu Al-Quran atau mungkin hadis atau mungkin nanti qiraat misalnya atau tilawah atau ada yang lain semacamnya. Nah, itu kan berbahasa Arab semua. Nah, ini semua nanti akan sangat bermanfaat sekali ya, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis gitu. Nanti ketika kita melihat kalimat atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat dalam kalimat-kalimat dalam hadis misalnya. Itu nanti akan sama juga formatnya. Ya, akan kita temukan banyak sekali nanti yang formasinya itu nanti berbentuk na'at dan man. Oke. Al-Arabiyatuh lugatun sahlatun atau lugatun syu'batun. Ya, al-Ingliziyatu lugatun syu'batun. Ana mudarrisun jadidun. Ya, dan seterusnya nanti tinggal dikembangkan sendiri. Saya hanya memberikan kuncinya, terserah kunci itu nanti mau dipakai ataukah tidak tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Karena kalau kita lihat ya, sebenarnya fungsi guru itu sebenarnya bukan 100% ya, tapi kembali juga nanti pada bagaimana murid ataupun ya kalian itu nanti memanfaatkan kunci tersebut ya untuk memaksimalkan. Oke, kalau tadi kita diperintahkan untuk meletakkan atau menaruh na'at, sekarang kita diperintahkan untuk menaruh man'utnya. Ya, ini di tamrin ataupun perintah yang ketiga. Al-Arabiyah titik-titik sahlatun mudah. Maka ya kita taruh lugatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa sahlatun yang mudah. Lugatun sahlatun. Ya, saya rasa sudah paham karena ini sama dengan materinya, sama dengan yang tadi semua ya.
Ini cuma hanya mempertegas saja dan memperlancar saja. Kita coba lihat di sini ada beberapa kalimat. Kaslanu, jaw'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini nanti adalah apa kalau kita lihat ya? Sebuah kalimat-kalimat yang dia memiliki makna sifat juga, ya. Kaslan itu yang malas ya, atau pemalas misalnya. Yang malas atau pemalas ya. Kaslan. Jau'an itu lapar. Di kata-kata ju ya. Atsyan itu haus. Ya, berarti orang yang haus, orang yang lapar. Ghadban itu marah, atau kita bisa bilang pemarah. Ya, mal'an. Mal'an itu sebenarnya penuh ya, atau terisi. Penuh atau terisi. Mal'an. Atau kadang orang Arab itu bilangnya apa? Mal'an itu. Malian. Terkadang orang Arab itu bilangnya malian. Milian, milian. Malian, milian. Itu nanti bahasa Arab apanya? Amiyahnya kalau kita lihat. Asalnya mal'an. Dari kata-kata mala'ah. Mala'ah itu kan terisi atau mengisi. Mala'ayal yamla'u. Ya, mengisi. Mal'an ini yang terisi. Atau yang penuh ya. Penuh atau terisi. Nah, tapi terkadang orang Arab itu bilangnya bukan mal'an, tapi milian. Maka nanti kalau yang ke Arab ya misalnya, kemudian di apa misalnya di pom bensin itu penuhin aja tangkinya misalnya, itu nanti kita bilang milian. Milian ya amu misalnya. Milian ya sodik. Milian ya syekh misalnya. Milian ya apa? Ya, ya nanti ya tergantung ya bagaimana memanggilnya. Ya amu biasanya ya. Milian ya amu. Nah, itu nanti digunakan. Baik, coba kita lihat. Ana jau'an. Saya lapar. Ana jau'an. Ya. Anta jau'an. Apakah kamu lapar? La. Ana atsyan. Tidak, saya haus. Limada al-mudarrisu ghadaban al-yawm. Kenapa mudarris itu marah atau pemarah sekarang atau hari ini al-yawm? Al-kubu mal'an. Al-kub, mana kub? Gelas ya. Kub Gelas. itu gelas. Gelas itu mal'an, penuh atau terisi ya. Penuh dengan air misalnya. Mal'anun bil ma'i misalnya. Nanti bisa ditambahkan. Mal'anun bil ma'i. Penuh dengan air misalnya. Ya, itu beberapa kosakata dicatat juga ya. Ini ya. Ini tidak jauh sama kayak yang tadi ya. Jau'an, atsyan, mal'an, ya, wadaban, usfur, yaum, ini sudah kita bahas semua. Luwah juga bahasa, syahir tadi populer ya. Al-Madinah, Madinah itu kota. Al-Madinah itu arti asalnya kota. At-Ta'ir, ini burung ya. Al-Yaumah, hari. Kaslan tadi ya, pemalas. Di sini saja sudah kita dapati berapa kosakata? 4, 4, 4 ya, 12. Bayangkan 12 ini bisa kita kembangkan lagi nanti. Ya. Bisa kita taruh di mana saja. Al-lughatu bisa kita taruh di depan. Al-lughatu al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bisa kita taruh di tengah misalnya. Ta'allamtu al-lughata al-arabiyyata. Ya. Bisa ditaruh di akhir juga misalnya, ya. Ana atakallamu bil lughati al-arabiyyati misalnya. Nah, itu ya. Jadi dari satu kosakata saja itu nanti bisa kita buat beberapa kalimat yang berbeda-beda. Ya, bayangkan. Itu baru satu kalimat dengan harokat yang berbeda-beda, dengan i'rab yang berbeda-beda. Nah, dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, dengan tujuan yang berbeda-beda dan seterusnya. Nanti enak kalau sudah banyak kosakata ditambah sudah mempelajari rumus-rumusnya, itu nanti sangat sangat ya positif sekali ya kalau kita lihat. Baik, yang bagian B, ainal mudarrisu huwa fil fasli. Ainal mudarrisul jadidu, nah ini Natman. Kita lihat ya, al mudarrisnya ada al jadidnya juga ada al. Nah, ini yang saya maksud sama-sama maksud.
Ya, sama-sama ma'rifat. Ainal mudarrisul jadidu, di mana guru yang baru. Huwa indal mudir, dia berada di pimpinan atau bersama pimpinan misalnya. Al-mudir. Huwa indal mudir. Aina talibul jadidu, di mana murid yang baru. Dhahaba ilal maktabati, dia pergi ke maktab. Maktabah itu perpustakaan. Ya, perpustakaan. Nah, kan kalau ada pertanyaan ya bisa langsung disampaikan, tidak usah menunggu akhir sesi ya, karena biar kita sama-sama bahas juga. Jadi tidak perlu terburu-buru menyelesaikan materinya ya, karena sebenarnya tujuan kita itu ya paham dulu lah gitu. Masalah nanti selesai atau tidaknya. Sebenarnya bisa saja kita mempelajari jilid 1 tapi materinya sudah selesai semua jadi 2, 3 dan tergantung sebenarnya. Tidak harus hatam ya. Kita jangan targetkan hatamnya, tapi kita targetkan pahamnya dulu. Ya, lebih kita targetkan kepada pemahaman dulu dan bagaimana berkembang. Ya, ke arah sana dulu ya. Kadang beberapa orang itu menargetkan harus hatam. Ya bagus sebenarnya hatam dan paham itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita harus memilih misalnya, ya lebih baik paham. Ya, daripada hatam tapi nggak paham. Ya, mending kan paham. Ya mending ya paham dan hatam kalau bisa gitu. Tapi kan kalau kita kebut juga kadang ngejar target akhirnya nggak paham. Ya, mending kita fokus pelan-pelan dulu, ya, apalagi yang mungkin baru pemula ya. Nanti ya seiring berjalannya waktu mungkin bisa hatam juga atau bagaimana nanti ya wallahu a'lam. Maka yang mungkin merasa belum paham dari materi-materi tadi atau materi-materi sebelumnya bisa disampaikan ya dari sekarang karena nanti semakin berlanjut ini materinya akan semakin ya mungkin lumayan sulit gitu. Kalau kita nggak dari sekarang ya nanti khawatir akan kesusahan untuk mengikuti di materi-materi sebelumnya. Al-Maktabatiyah ini kembali juga kepada materi sebelumnya. Ada ila, ini termasuk huruf jar yang membuat kalimat setelahnya itu berharokat kasrah. Ilal maktabati. Ya. Ini suatu simple tapi penting. Karena kalau tidak teliti, kita salah mengharokati, fatal nanti. Kita mengharokati misalnya, ilal maktabatah. Ilal maktabatuh. Salah ya. Karena sebelumnya ada huruf ila yang seharusnya dibaca kasroh kalimat setelah ilal maktabat. Maka materi-materi sebelumnya dan materi sekarang itu harus dipahami semua, nanti digabung ya, karena ada nanti keterkaitan antara materi pertama, 2, 3 sampai materi kita yang ke-9. Madzalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-ana min al-madrasah. Ini kan udah lumayan panjang nah ini ya. Kalau sebelumnya kita kalimatnya itu pendek-pendek, sekarang langsung kalimatnya ada panjang-panjang nanti. Kemudian ada yang tidak berharokat juga panjang nanti beberapa baris. Nah, itu memang ya seperti itu nanti. Tingkat kesulitannya itu nanti akan terus bertambah. Siapa? Dalikar rajul laki-laki itu at-tawil. Nah, ini sifat. Ya. Jadi kalau saya kasih tugas misalnya mencari sifat dari beberapa kalimat di 5 baris misalnya atau 10 baris, nanti tentukan at-tawil sifatnya misalnya. Waman dalikar rajul at-tawil alladhi kharaja al-ana yang keluar sekarang minal madrasah. Wal mudir al-jadid. Dia pimpinan yang baru. Wamanil walad as-saghir alladhi kharaja al-ana minal fasli. Siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Wa ibnul mudir, di anak pimpinan al-jadid. Nah, ini ya. Perhatikan. Kalau dari tadi kita melihat semua naat itu dhammah ya. Semua naat itu dhammah, al-waladus saghiru. Ada tadi ya contoh yang baik. Sekarang kita melihat contoh sifat atau naat yang kasrah. Al-jadidi. Kenapa tidak al-jadid Ustaz? Karena al-mudirih dia kasrah. Al-mudirih kasrah, maka al-jadidi harus kasrah juga. Harus mengikuti man'utnya. Ya, harus sama-sama kasrahnya misalnya. Ya, Ibnul Mudiril jadidi. Ya, huwa Ibnul Mudiril jadidi. Ya. Dia anak pimpinan yang baru, Ibnul Mudiril jadidi. Ya, pimpinan yang baru. Afan Ustaz, kenapa jadi mudiri enggak mudiru?
Nah, itu bagus. Kenapa jadi mudirin di sini? Karena dia jadi mudhof ilaih. Ya. Di materi sebelumnya kita sempat membahas kan, sepertinya sudah pernah kita bahas kalau nggak salah ya, mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Jadi ini gabungan dua kalimat, gabungan dari Ibnul Mudir. Coba kita bahas satu-satu. Asalnya itu Ibnun, ketemu Al-Mudir. Al-Mudir. Ya. Awalnya sama-sama dhammah. Ibnun Al-Mudir. Nah, ketika kita ingin menggabungkan dua kalimat ini, ya, ini disebut dengan idhofah nanti. Idhofah. Ya, nanti disebut dengan idhofah. Susunan dua kalimat atau lebih. Ya, jadi kalau ditanya nanti apa itu idhofah, adalah gabungan atau susunan dua kalimat atau lebih. Jadi minimal dua kalimat. Minimal dua kalimat. Ibnun kalimat pertama, Al-Mudir kalimat kedua. Minimal dua. Nanti bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Ya, karena yang namanya gabungan itu kan ya minimal dua. Kalau satu ya apa yang mau digabung? Menggabungkan satu ya nggak bisa. Menggabungkan dua, menggabungkan tiga, menggabungkan ya seperti itu ya. Jadi idhofah itu penggabungan dari dua kalimat atau dua kata. Ya. Dua kata digabungkan menjadi satu nantinya. Ibnul Mudir, anak mudir. Jadi kita ingin mengatakan anak mudir. Nah, bahasa Arabnya itu nanti Ibnul Mudiri. Ya, digabungkan dua kalimat tersebut dan menjadi satu kesatuan, anak pimpinan. Ya, seperti itu. Jadi menjadi satu statement, anak pimpinan. Apa Nah, Ustaz? sekarang Itu yang kenapa rojulu bukan rijalu itu? oke, kenapa rojulu? Ya, ini afwan sedikit ya. Al-mudiri di sini kasro karena dia mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya itu nanti dikasrohkan, mudhofnya itu menyesuaikan harokat yang dibutuhkan. Ya, jadi setiap mudhof ilaih itu nanti harus dikasrohkan. Simpelnya seperti itu. Ya, oke. Kenapa di sana ar-rajulu bukan ar-rijalu ya? Man dzalika ar-rajulu tawilu. Ya, karena di sini yang dimaksud adalah laki-laki satu. Rajul itu mufrad ya, artinya satu. Kalau rijal itu jamak. Kalau rijalun atau ar-rijalu itu laki-laki banyak. Ya minimal tiga ya, karena jamak itu kan tiga. Dikatakan jamak dalam bahasa Arab itu minimal tiga. Kalau dua masih musanna. Tiga, empat, lima, enam. Dan di sini yang dimaksud adalah satu orang laki-laki. Ya sebenarnya kembali kepada kebutuhan. Kalau seandainya dua orang atau tiga orang misalnya yang pergi, siapa para laki-laki yang pergi, yang keluar di madrasah misalnya, maka nanti bahasa Arabnya ar-rijal. Mendalika rijal ini juga nanti berubah ya, bukan at-tawil lagi nanti. Ini disesuaikan nanti ya. Ini disesuaikan nanti dengan kebutuhan nanti. Itu juga ada perubahan dari sifatnya. Kalau sifatnya nanti apa? Ya musanna at-tawilanih misalnya ya. Tawilunah misalnya dan seterusnya nanti. Ada perubahan dari segi naatnya juga. Kita fokus dulu yang mufrad saja dulu ya. Ini mufrad menunjukkan satu, maka sifatnya juga nanti mufrad. Ada lagi? Akan itu gua. Ini jadi kedudukannya apa ya? Ustaz? Kenapa ya? Yang mana? Bentar. Huanya kedudukannya Mana? apa ya? Mubtada. Huwa yang mana? Huwa yang ini. Huwa benu mudir jadi itu. Ya, betul ya. Jadi mubtada. Jadi Hmm. setiap kalimat di awal kalimat itu kebanyakan kalau dia berbentuk isim, ini kan isimnya, ini isim domir nanti disebut. Isim domir atau kata ganti. Ya, isim domir. Nah, opsinya kalau di awal kalimat itu kebanyakan itu jumlahnya nanti imma jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar. Atau jumlah fi'liyah yang fi'il dan fa'il. Karena huwa ini bukan fi'il tapi isim, maka kemungkinan besar jadi mubtada. Seperti itu rumus simpelnya ya. Jadi kalau kita menemukan di awal kalimat dia bentuk kalimatnya isim, kemungkinan besar mubtada.
Ini kan sudah di awal ya, karena ini sudah beda kalimat. Ini beda kalimat, ini kalimat baru atau jumlah baru. Ini juga jumlah baru, maka ya mubtada. Seperti itu. Khobarnya yang mana Ustaz? Jadid atau Ibnul Mudiril Jadid? Ibnu. Ibnu ya. Khobar itu dia harus rofa atau domah ya. Ibnul Mudiri. Nah, Ini dia sebagai naat. Sebagai naat. Ini juga sebagai naat. Nah, seperti itu. Khobar itu harus rofa, harus domah ya. Harus domah. Maka setelah mubtada kita cari dulu. Ada kalimat setelahnya, cocok nggak kita jadikan khobar? Ya, kalau cocok, ya maka kita jadikan khobar. Khobar itu kan sebagai penjelas ya. Penjelas tentang kondisi mubtada. Tentang apa yang dibutuhkan pada huwa dia ibnu adalah. Dia adalah anak pimpinan. Adapun dia adalah anak pimpinan yang baik. Nah, itu ya. Kalau kita artikan satu-satu seperti itu untuk mempermudah. Ada lagi sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini di halaman 50. Yang belum paham mungkin tentang ad dan man'ut. mungkin ada soal-soal Ustaz biar bisa dicicil gitu gimana nanti pas ada semesternya biar nggak kaget gitu. Boleh nanti ya kita share nanti soal-soal untuk nanti biar gak bingung juga ya. Sebenarnya ya pasti saya juga ngambilnya dari sini ya. Nanti dipelajari dari beberapa tamrin di situ. Mungkin tamrin-tamrin yang belum kita praktek, belum kita baca di pas pertemuan ya. Mungkin nanti bisa kita masukkan soal. Nanti cobalah kita share ya insya Allah nanti di beberapa hari ini. Mungkin insya Allah nanti saya komunikasikan dulu dengan admin. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? 1 menit lagi. Saya Ustaz boleh ditanya? Silakan. Sebentar. Anak Ustaz Nafida. Hmm. Kalau jika kita belajar sampai yang ada dari awal, halaman awal sampai berapa yang kita paham, kemudian nanti kita share ke kata admin untuk dikoreksi apakah seperti itu menurut saya mengerjakan itu. Bisa ya? Ya, sebentar. Karena saya paling awam. Gak jelas suaranya. Afwan. Gimana? Ya, karena inilah apa? Mengerjakan latihan tampil-tampil yang dari bab awal-awal. Oh iya. Kita kerjakan dulu, kemudian kita butuhkan dasar ke grup atau ke admin untuk mengkoreksi apakah seperti itu pengerjaannya. Oh Mungkin iya, itu butuh. lebih bagus lagi sih sebenarnya ya. Cuma kira-kira memberatkan nggak kalau seperti itu? Sebenarnya harapannya memang seperti itu. Semua tamrin yang kita pelajari itu ya Supaya harapannya memang semuanya paling dikerjakan awam gitu. ya, cara Kalau paling memang bingung kalau bisa dan tidak memberatkan, tafadhol, itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi dikerjakan ya. Nanti bukunya mungkin bisa di print ya, ya dicetak, kemudian nanti ditulis tangan, nanti difotokan. Itu lebih bagus lagi. Tapi tidak terima wajib kasih ya, Ustaz. maksudnya ya, baik. Ya, yang sesuai kebutuhan aja. Iya, seperti itu. Itu lebih bagus sebenarnya memang ya harapan penulisnya juga seperti itu. Jadi setiap tamrin itu sebenarnya dibaca semua dan dipahami semua gitu. Ini kan saya rasa juga banyak yang sudah paham, makanya tidak terlalu bertele-tele ya, biar materi yang lain juga bisa tersampaikan. Ya gak apa, tafadhol ya, yang mau dari awal kemudian nanti distorkan, bagus nantinya. Bagus itu. Ya. Ustaz, saya Ya, silahkan. mau bertanya, boleh? Ya, tafadholi. Ya, untuk yang bentuknya seperti anak kaslan itu Hmm. Anak kaslan ya, kenapa? Tes, tes. Suaranya hilang?
Cek, tes. Ini bertanya apakah boleh suatu jumlah itu ada keduanya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Boleh ya, maksudnya dalam satu baris gitu. Gimana ini yang bertanya? Boleh ya, dalam satu baris itu nanti ada jumlah fi'liyah dan ismiyah misalnya. Gak menutup kemungkinan. Tapi diselesaikan dulu, misalnya jumlah apa? Nanti khobar itu bisa berupa jumlah ismiyah kalau kita lihat ya. Khobar itu bisa berupa jumlah fi'liyah. Tidak menutup kemungkinan nanti. Ya, misal eh, misal Zaidun abuhu namah misalnya. Zaidun abuhu namah. Zaid ayahnya tidur. Itu kan ada jumlah ismiyah kemudian dilanjutkan dengan jumlah fi'liyah. Khobarnya ya abuhu namah. Itu khobarnya jumlah ismiyah tapi namahnya itu fi'liyah nanti. Ya, seperti itu. Bisa ya, tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa. Nah, ini tadi mana yang bertanya ini hilang. Oke ya, kalau nggak ada kita cukupkan saja ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, ini saja mungkin pada kesempatan pagi hari ini ya. Wal afu minkum hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, afwan barakallahu.